Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah kalian semuanya baik-baik saja? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sehat. Baik, langsung saja ke materi pembahasan mengenai koperasi. Nah, di sini apakah kalian tahu apa itu koperasi? Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa koperasi yang dimaksud itu adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini ada juga yaitu koperasi sekolah, yang merupakan koperasi yang dikembangkan di sekolah. Biasanya terdiri dari koperasi guru yang biasanya disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Beranggotakan para pendidik dan tenaga kependidikan atau tata usaha yang berbadan hukum dengan pengesahan dan oleh notaris, sedangkan koperasi siswa beranggotakan para siswa dan statusnya cukup terdaftar di dinas koperasi setempat. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa itu koperasi yang dijelaskan oleh Bapak tadi? Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai landasan dan asas koperasi. Di mana landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar Pasal 33 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Adapun asas pengembangan koperasi sekolah yaitu asas kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai tujuan koperasi. Bisa kalian lihat sendiri bahwa tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nah, di sini juga ada tujuan koperasi sekolah, yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Dengan kata lain, tujuan dari koperasi sekolah ini adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial dan ekonomi para anggotanya, sehingga kesejahteraannya dapat meningkat. Nah, khusus untuk koperasi sekolah ini dikembangkan oleh para siswa yang bertujuan untuk mengembangkan sikap mental kewirausahaan para siswa. Nah, yang selanjutnya itu mengenai ciri-ciri koperasi. Bisa kalian lihat sendiri bahwa ciri-ciri koperasi ini terdapat 7 ciri-ciri antara koperasi dan yang bukan koperasi. Nah, yang pertama itu ada dasar pendirian, di mana menurut koperasi bahwa usahanya berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi di antara anggota. Sedangkan yang bukan koperasi yaitu usahanya tidak harus sama dengan kebutuhan dan kepentingan pemilik modal. Kemudian yang kedua ada pendiri, di mana menurut koperasi ini pendiri itu minimal 20 orang. Sedangkan yang bukan koperasi pendirinya itu dapat didirikan oleh 1 orang saja. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan, di mana menurut koperasi tujuan itu
meningkatkan pendapatan anggota. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna. Kalau yang bukan koperasi, keuntungan perusahaan sebesar-besarnya di mana pemilik modal tidak harus sebagai pengguna. Lalu yang keempat itu ada ciri usaha, di mana menurut koperasi, ciri usaha itu pelayanan bagi anggota, keuntungan bagi anggota. Sedangkan yang bukan koperasi, pelayanannya bagi pengguna, keuntungannya bagi pemilik modal. Lalu yang kelima itu ada kepemilikan, di mana menurut koperasi, kepemilikannya itu seutuhnya bergantung pada anggota. Sedangkan yang bukan koperasi bergantung pada pemegang saham atau kumpulan modal. Lalu yang keenam itu ada hubungan kepemilikan, di mana menurut koperasi, hubungan kepemilikan ini pemilik dan pengguna orang yang sama. Sedangkan yang bukan koperasi, pemilik dan pengguna orang yang berbeda. Kemudian yang ketujuh ada pengambilan keputusan, di mana menurut koperasi pengambilan keputusan ini hanya oleh satu orang suara. Sedangkan yang bukan koperasi itu satu saham, satu suara. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai prinsip koperasi. Bisa kalian lihat sendiri bahwa prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa prinsip-prinsip koperasi di Indonesia itu termasuk koperasi sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Lalu yang ketiga itu ada anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Lalu yang keempat itu ada koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Kemudian yang kelima ada koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Kemudian yang keenam itu ada koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Kemudian yang terakhir itu koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Kemudian untuk materi selanjutnya itu mengenai fungsi dan peran koperasi. Bisa kalian lihat sendiri bahwa fungsi koperasi itu sebagai soko guru perekonomian, khususnya sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan koperasi, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dapat bangkit dengan semangat sejahtera bersama. Secara internal, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Hal tersebut dilakukan melalui upaya pengurus untuk selalu memberikan pelayanan kepada para anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Koperasi juga berperan dalam memberdayakan potensi ekonomi anggota, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui pemberian pinjaman modal untuk menambah nilai ekonomi atas sumber daya yang dimiliki anggota. Secara eksternal, koperasi dapat berkontribusi dalam mendorong kualitas hidup masyarakat, menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi rakyat, memberdayakan usaha kecil dan menengah, serta menjadi soko guru perekonomian, khususnya perekonomian pada sektor real. Alhamdulillah, materi tentang perkoperasian kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, maka akan Bapak tutup pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.